wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alisa, kelas 02 Teknik Elektroda 4 tahun 2021, Fakultas Teknik Universitas Negeri Makassar. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi tentang konstanta umum saluran transmisi yang telah diberikan oleh Bapak Al-Imran STMT selaku dosen pengampu mata kuliah transmisi AC. Pendahuluan. Konstanta umum saluran transmisi adalah parameter atau konstanta yang digunakan dalam analisis dan perencanaan sistem transmisi, terutama dalam konteks transmisi listrik, elektronik atau optik. Konstanta ini memberikan pemahaman tentang karakteristik dan perilaku saluran transmisi dan digunakan dalam model matematis yang menggambarkan interaksi antara sinyal atau daya dengan saluran tersebut. Untuk menentukan nilai konstanta umum dalam suatu rangkaian atau saluran transmisi, kita seringkali harus mengandalkan data pengukuran seperti tegangan arus dan resistansi. Pengukuran ini digunakan untuk memecahkan rumus-rumus yang menggambarkan hubungan antara elemen-elemen dalam rangkaian. Satu yaitu rangkaian kutub 4. Dalam banyak keperluan di dalam teknik transmisi daya listrik, misalnya diagram-diagram lingkaran, perencanaan saluran transmisi, dan lain-lain, sering perlu menyatakan konstanta saluran transmisi di dalam konstanta umum saluran. Karena saluran transmisi tersebut selalu dapat digambarkan sebagai kotak dengan 2 jepitan masuk dan 2 jepitan keluar. Dan karena memenuhi persyaratan dari kutub 4, maka 5 saluran transmisi dapat dilayani sebagai kutub 4. Suatu rangkaian listrik yang pasif, linear, dan bilateral selalu dapat dipresentasikan sebagai kutub 4. Pasif berarti tidak ada sumber internal voltage, linear berarti impedansinya tidak tergantung dari dasar arus, dan bilateral seperti impedasi sama dilihat dari kedua pihak atau tidak tergantung dari arah arus. Pada hakikatnya, saluran transmisi itu tidak linear karena bagaimanapun juga impedasinya tergantung dari temperatur, jadi tergantung dari arus, tetapi karena di dalam perhitungan kita selalu menentukan temperatur kerja tertentu, maka pada temperatur itu konstanta kawal tetap konstan. Gambar 1 kutub 4. Jadi karena saluran transmisi termasuk transformator memenuhi ketiga syarat-syarat di atas, maka saluran transmisi dan transformator dapat dipresentasikan sebagai kutub 4. Dalam gambar 1, ABCD adalah konstanta umum dari rangkaian itu. Relasi tegangan dan arus suatu kutub 4 adalah Fs sama dengan AFR tambah BIR, IS sama dengan CVR tambah IBR, dan FR sama dengan DFS kurang BIS, IR sama dengan minus CFS tambah AIS. Contoh soalnya, resistor memiliki resistansi sebesar 6 ohm, nilai konstanta A untuk rangkaian nilai adalah 2 kapasitor, memiliki kapasitor sebesar 3 farad, nilai konstanta B atau rangkaian ini adalah 4. Hitunglah tegangan pada resistor FR jika arus listrik I dalam rangkaian ini adalah 2 ampere. Jawaban Fs sama dengan 15 volt, ampere sama dengan 2, ini sama dengan 2 ampere, Fs sama dengan 2 FR tambah 4 IR, sama dengan 15 volt sama dengan 2 FR tambah 4 kali 2 ampere kali 6 ohm. 15 volt sama dengan 2 FR tambah 48 volt. 15 volt kurang 88 volt sama dengan 2 FR dengan negatif 33 volt sama dengan 2 FR. FR sama dengan positif 33 volt per 2. FR sama dengan positif 16,5 volt. Jadi tegangan pada resistor FR adalah positif 16,5 volt. 2 saluran transmisi sebagai kutub 4. Gambar 2 adalah saluran transmisi pendek. Relasi tegangan dan arus untuk saluran
pendek, Fs sama dengan Fr tambah ZIR sama dengan IS sama dengan 0 tambah IR. Dengan membandingkan persamaan di atas, maka A sama dengan I, B sama dengan Z sama dengan C, 0 sama dengan D sama dengan 1. Nominal T, saluran menengah nominal T. Untuk presentasi nominal T, gambar 3 dipolar arus. Gambar 3 nominal T saluran menengah. Dari gambar 3 dapat diturunkan Fs sama dengan dalam kurung 1 tambah Y ZS Fr tambah dalam kurung ZS tambah ZR tambah ZS Y ZR IR sama IS sama dengan YFR tambah dalam kurung 1 tambah ZR IR. Jadi A sama dengan 1 tambah Y ZS B ZS tambah ZR tambah ZS Y ZR. C sama dengan Y, D sama dengan 1 tambah Y ZR. Dan bila ZS sama dengan ZR sama dengan Z per 2, maka A sama dengan 1 tambah ZY per 2, D sama dengan Z tambah Z pangkat 2 Y per 4, C sama dengan Y, D sama dengan 4. Saluran menengah nominal PI. Gambar 4 nominal PI saluran menengah. Dari gambar 4 dapat diturunkan Fs sama dengan 1 sama dengan YRZ Fr tambah Z IR, IS sama dengan YS sama dengan YR tambah YS Z YR Fr tambah 1 tambah YS Z IR. Jadi A sama dengan 1 tambah YRS, B sama dengan Z, C YS tambah YR tambah YS Z YR, D sama dengan 1 tambah YSZ. Dan bila YS sama dengan YR sama dengan Z per 2, maka A sama dengan D sama dengan 1 sama dengan Z Y per 2, D sama dengan Z, C sama dengan Y per 42 Z per 4. Saluran panjang, persamaan untuk saluran panjang. YS sama dengan cos Y1 Fr sama dengan SZK sin Y1 SIR. IS sama dengan sin Y1 per 2 per ZK sama dengan Fr sama cos Y1 IR. Jadi A sama dengan D cos Y1, D sin sama dengan B sama dengan ZK sin 1, C sin Y1 per 2 per ZK. Contoh soalnya, dalam saluran transmisi tegangan sumber Fs adalah 220 volt. Saluran ini memiliki resistansi R sebesar 10 ohm dan impedasi Z sebesar 20 ohm. Sebuah arus listrik I mengalir melalui jalur tersebut. Hitung tegangan jalur pada impedasi Fz. Jawabannya, untuk menghitung tegangan pada impedasi Fz, kita dapat menggunakan rumus yang sama, yaitu Fs sama dengan ZIR. Fs sama dengan 20 ohm kali 7 kali 33 ampere. Fs sama dengan 146,6 volt. Jadi tegangan jatuh pada impedasi Fz adalah 146,6 volt. 3. Sifat kutub 4. Kutub simetris. Kutub 4 simetris. Kutub 4 simetris ialah bila mana rangkaian itu sama dipandang dari kedua ujungnya. Dalam hal saluran transmisi bineka bila ZS sama dengan ZR atau YS sama dengan YR. Kutub 4 simetris diperoleh A sama dengan D. Pada kutub 4 berlaku relasi AD kurang BC sama dengan 1. Buktinya, masukkanlah tegangan yang diketahui E pada jepitan ujung kiri dan hubung singkat jepitan ujung beban. Gambar 5 kutub 4 ujung beban di hubung singkat. Gambar 5, Fs sama dengan E sama dengan A vol R tambah B I R sama dengan 0 tambah B1 2 sama I2 sama dengan E per B. Sekarang jepitan ujung kiri dihubung singkat pada jepitan ujung beban dimasukkan tegangan E. Gambar 6 kutub 4 ujung kiri dihubung singkat. Dalam hal ini, Fr sama dengan E, IS sama dengan minus I2, Fs sama dengan A per
VR tambah BIR, 0 sama dengan AE tambah BIR. IR sama dengan AE per B. IS CFR tambah DIR atau I minus I2 sama dengan CE tambah DE per D. EB sama dengan CE AD per BE, atau 1 per B sama dengan C AD per B. AD sama kurang BC sama dengan 1 QED. Untuk soalnya, dalam sebuah rangkaian kutub 4 terdapat sumber tegangan E yang memiliki 24 volt. Dua komponen dalam rangkaian ini adalah resistor dan indikator. Resistor memiliki resistansi sebesar 10 ohm dan nilai konstanta A untuk rangkaian ini adalah 2. Indikator memiliki indukansi sebesar 2H dan nilai konstanta B untuk rangkaian ini adalah 3. Hitunglah tegangan jatuh pada resistor 4R jika arus listrik I dalam rangkaian ini adalah 3 ampere. Jawabannya, L sama dengan 24, FA sama dengan 2, I sama dengan 3, AE sama dengan AF tambah BIR. 24 tambah 2 FR tambah 3 kali 3A kali 10 ohm. 4F sama dengan 2 FR tambah 90 volt. 24 kurang 90 volt sama dengan 2 FR. Sama min 66 volt kurang 2 FR. FR sama dengan min 66 volt per 2. FR sama dengan minus 33 volt. Jadi tegangan pada resistor FR adalah minus 33 volt. 2 kutub 4 dari seri dan paralel. Akan bertuju hubungan seri 2 buah kutub 4, yaitu FSI sama dengan A1 FRI tambah B1 IRI. ISI sama dengan C1 FRI tambah D1 IR1. FS sama dengan A2 FR R2 tambah B2 tambah IRRI R2. IS sama dengan C2 FR2 tambah D2 tambah IR2. IR sama dengan IS2. FR2 sama dengan FSI. FSI sama dengan A2 FR tambah BIR. ISI sama dengan C1 FR tambah DI IR. FS sama dengan A2 FSI tambah B2 ISI. ISI sama dengan C2 FSI tambah D2 ISI. FS sama dengan A2 A1 AI FR tambah B2 IR tambah B2 C1 FR tambah D IR. Nanti C2 A2 FR tambah DIR. D2 tambah D2 C1 FR tambah D2 IR. FS sama dengan A1 A2 tambah B2 C1 FR tambah A2 B1 tambah B2 D1 IR. IS sama dengan A2 C2 D1 FR tambah B1 C2 tambah D1 D2 IR. Konstanta umum ekuivalen dari gabungan seri A sama dengan A1 A2 tambah B2 C1 B sama dengan A2 D1 tambah B2 D1 C sama dengan A1 C2 tambah C1 D2 D sama dengan B1 C2 tambah D1 D2. Akan dibuktikan AD kurang BC sama dengan 1 bila A1 tambah A1 D1 kurang B1 C1 sama dengan 1 A2 D2 kurang B2 C2 sama dengan 1. Artinya AD tambah BC sama dengan A1 A2 tambah B2 C1 B1 C2 tambah D1 D2 kurang A2 D1 tambah B2 D1 A1 C2 C1 C2. AD kurang BC sama dengan A1 A2 B1 C2 tambah A1 A2 D1 D2 tambah B2 C1 B1 C2 tambah B2 C1 D1 D2 sama dengan A1 A2 B1 C2 kurang A2 B1 CD C1 C2 sama dengan B2 D1 A1 C2 sama dengan kurang B2 D1 C1 D2. AD kurang BC sama dengan A2 D2 A1 D2 A1 D1 kurang D1 C1 sama dengan B2 kurang C1 2 A1 D1 tambah B1 C1 sama dengan 1 B
AD kurang BC sama dengan A2 D2 tambah kurang B2 C1 C2 AD kurang BC sama dengan 1. Jadi rangkaian Q2 Q4 yang diseri juga merupakan produk 4. Gambar 8 hubungan paralel dan luhur 2 produk 4. I1 sama dengan ISI tambah IS2. IR sama dengan IR1 tambah IR2. FS sama dengan FSI tambah FS2. FR sama dengan FR1 tambah FR2. FSI sama dengan A2 FR1 tambah B1 IR1. FS2 kurang sama dengan A2 FR2 tambah B2 IR2 sama dengan XB2 per XB1. B2 BFSI sama dengan A2 B2 FRI tambah B1 B2 IRI. B1 FS2 A2 B1 FR2 tambah B1 B2 IR2 per B2 B1 B2 FS A1 B2 tambah A2 B2 FR tambah B1 B2 IR. FS sama dengan A1 B2 tambah A2 B2 per B1 tambah B2 FR tambah B1 kurang B2 per B1 tambah B2 IR. FSI kurang FS2 sama dengan A1 kurang A2 FR tambah B1 IR1 kurang B2 IR2 sama dengan 0. I1 sama dengan tambah IR2 tambah IR. IR2 sama dengan IR kurang IR1. A1 sama dalam kurung A1 kurang A2 FR tambah B1 IR1 kurang B2 IR kurang IR1 dengan 0. A1 kurang A2 FR tambah B1 tambah B2 IR kurang B2 IR sama dengan 0. IR sama dengan A1 kurang A2 per B1 tambah B2 FR tambah B2 per B1 tambah B2 IR. Juga IR sama dengan A1 kurang A2 per B1 tambah B2 FR tambah B1 per B1 tambah B2 IR. IS sama dengan IS1 tambah IS2 sama dengan C2 FR tambah D1 IR1 tambah C2 FR tambah D2 IR2. IS sama dengan C1 tambah C2 FR tambah D1 IRI tambah D2 IR2. IS sama dengan C1 tambah C2 FR tambah D1. A1 kurang A2 per B1 tambah B2 volt R. FR B2 per RB1 tambah B2 IR tambah A1 kurang A2 B per B1 tambah B2 FR B1 per B1 tambah B2 IR. IS sama dengan C1 tambah C2 A1 kurang A2 yang B1 kurang B2 per B1 tambah D2. FR tambah B1 D2 tambah D1 D2 per B1 tambah B2 IR. IS sama dengan A1 B2 tambah A2 B1 per B1 tambah B2. FR tambah B1 kurang B2 sama dengan per B1 tambah B2 IR. A sama dengan A1 B2 tambah A2 B1 sama dengan per B1 tambah B2. B sama dengan B1 kurang B2 per B1 tambah B2. C sama dengan C1 tambah C2 kurang A1 kurang A2 D1 kurang D2 per B1 tambah B2. D sama dengan B1 D2 kurang B2 D1 per B1 tambah B2. Kalau A1 D1 sama dengan B1, CI sama dengan 1 A2 D2 sama dengan B2. C2 sama dengan 1, buktikan AD sama dengan BC sama dengan 1. Contoh soalnya, suatu saluran transmisi dengan R4 sama dengan 0,0582 ohm per kilo ohm, F sama dengan 0,40 watt 686 ohm per 8 kilo ohm dan F1 sama dengan 0,3921 mega ohm kilometer. Panjang saluran 160 km disebut dihubungkan seri dengan sebuah trafo pada ujung kiri trafo itu
dipresentasikan sebagai rangkaian T dengan parameter set S sama dengan set R sama dengan 1,0 tambah Joule 23,2 ohm. Y sama dengan 6,2 kurang Joule 87,0 sama dengan 10/46 ohm. Tentukanlah konstanta A, B, C, D dari kedua rangkaian itu. Jawabannya, impedansi dan reaktansi kapasitif saluran. Z sama dengan 0,0582 tambah J 0,44686 160,0 sama dengan 72,6 lebih besar dari 82,57 ohm. X sama dengan 0,3921 per 160,9 sama dengan 0,00424 mega ohm, atau Y sama dengan 4 kali 1 kali 10 pangkat 6 sama dengan 90 derajat ohm. Jadi A1 sama dengan 1 tambah set Y per 2 sama dengan 0,98530 derajat. B1 sama 2 sama dengan 72,57 derajat ohm. C1 sama dengan 1 tambah set Y per 4 sama dengan 4,86 kali 10 pangkat 4 dengan 90 derajat ohm. A1 kurang D2. A2 sama dengan 1 tambah set SY sama dengan 100,002 derajat. B2 sama dengan set S tambah set R tambah set S tambah Y set R sama dengan 2 tambah 46,8 sama dengan 46,8 87,55 derajat ohm. C2 sama dengan Y sama dengan 87,0 minus 85,8 kali 10 pangkat 10 kurang 6 D2 sama dengan A1 A sama dengan A1 A2 bertambah D2 tambah C1 sama dengan 0,96330 derajat. B sama dengan A1 B1 tambah B2 D1 sama dengan 11,4 tambah 118,0 sama dengan 119,0 ohm. C1 sama dengan A1 C2 tambah C1 C2 C1 D2 sama dengan 4,0 kali 10 pangkat 4 sama dengan 86,5 derajat ohm. D sama dengan B1 C2 tambah D1 D2 sama dengan 0,9915 derajat. 5. Menentukan konstanta umum ABCD dengan pengukuran. Misalkan set SO impedasi ujung kiri dengan ujung lubang terbuka, set SS impedasi ujung kiri dengan ujung lubang singkat, set RO impedasi ujung kiri dengan ujung kiri terbuka, set RS impedasi ujung kiri dengan ujung kiri hubungan singkat. FS sama dengan A FR tambah DIR, DS sama dengan C FR tambah DIR. Dan soalnya, sebuah percobaan dilakukan untuk menentukan konstanta umum A, B, C, dan D dalam suatu tegangan elektrik. Dalam percobaan ini sumber tegangan Fs dan tegangan 30 volt dihubungkan dengan sebuah resistor R dan sebuah kapasitor C dalam rangkaian suatu tempat. Data pengukuran diberikan sebagai berikut. Tegangan pada sumber Fs sama dengan 30 volt arus total IS sama dengan 4 ampere. Tegangan pada resistor sama dengan volt ampere. Arus pada kapasitor IR sama dengan 2 ampere. A. Hitunglah nilai konstanta umum A. B. Hitunglah konstanta umum B. Jawaban untuk menghitung nilai konstanta A, kita akan menggunakan rumus IS sama dengan C FR tambah D IR. Kita akan menggunakan nilai FR dan IR yang diberikan. Y sama dengan 4 ampere, FR sama dengan 12 volt, IR sama dengan 2 ampere, IS sama dengan
CFR tambah DIR. 4 ampere sama dengan C kali 12 volt tambah D kali 2 ampere. 4X 4 ampere kurang D kali 2 ampere sama dengan CX 12 volt kali 12 volt. 2 ampere sama dengan 2 volt. D sama dengan 12 volt C. 2 kurang 2 kurang D sama dengan 12 volt C. 4 kurang 2 sama dengan 4 kurang 2D sama dengan 12 volt C. Minus 2D sama dengan 12 volt FC kurang 4D sama dengan kurung 4 kurang 12 volt C per minus 2. Untuk menghitung nilai konstanta D, kita menggunakan rumus C sama dengan C, FR tambah D, IR dengan nilai FR dan IR yang diberikan. CS sama dengan 4 ampere, FR sama dengan 12 volt, IR 2 ampere, CS CFR tambah DIR 4 ampere sama dengan CX 12 volt dan D kali 2 ampere. A ampere kurang CX 12 volt sama dengan DX 2 ampere. 2 ampere. D sama dengan 2 kurang C 2 ampere dan 4 2 ampere CX ampere. Jadi nilai konstanta C adalah minus 24 volt. Kesimpulannya, konstanta umum dalam saluran transmisi adalah alat penting dalam analisis dan perencanaan sistem kelistrikan. Mereka membantu dengan pemahaman sifat-sifat rangkaian dan dapat digunakan untuk memecahkan masalah dan implementasi perilaku saluran dan berbagai situasi. Sekian dan terima kasih.